Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di tim Kasih langkah mudure langkah kecuti. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Tentunya kita masih berurusan dengan Nyai Junjung Kinasih dalam kurung Nyai Konde teman-teman ya. Seperti kabar yang beredar yang diberikan langsung oleh Kentring Manik ya. Memang itu sudah benar-benar kita rasakan bahwasanya Nyai Konde sudah merencanakan hal besar mengadu domba kita sebagai musuhnya satu dengan yang lainnya teman-teman. Itu sudah dibuktikan kemarin pagi ya, bahwasanya perguruannya Mahaguru Legong Siong itu sudah mulai berseteru satu sama yang lainnya. Durgiman sebagai kakak tertua itu merasa diserang oleh adiknya sendiri, adik perguruan maksud saya, yang bernama Warwudu ya. Alhamdulillahnya ya, perlu kita syukuri tidak sampai terjadi peperangan yang besar. Namun karena kedewasaannya si Durgiman ya, akhirnya mereka berdua hanya melakukan sebuah serangan dan Durgiman hanya menangkis saja. Nah, itu mengandung sebuah pelajaran yang sangat penting teman-teman. Jika memang mungkin kita sebagai kakak tertua di dalam rumah tangga, dalam keluarga ya, diupayakan menjadi seperti pengayom untuk adik-adiknya. Durgiman hanya menangkis saja, tidak menyerang sedikit pun. Bahkan Durgiman tetap sabar walaupun sudah tertusuk pedang di tangannya teman-teman. Nah, itu hatinya luas. Seperti Samudra sampai hamil gitu. Memang benar bahwasanya semakin tinggi ilmu yang kita pelajari dan kita kuasai, semakin tinggi pula dalam berpikir untuk keselamatan, untuk kedamaian, serta untuk kemaslahatan dalam berkeluarga teman-teman ya. Berkeluarga atau bertetangga dan berwarga negara. Betul. Indonesia. Kata-katanya dari Durgiman. Kata-katanya dari Eyang Durgiman itu mengatakan kemenangan sejati bukan mereka yang bisa menuruti angkara murka kemarahannya. Betul. Bukan kemarahannya, Namun bisa menahan diri dari kemarahan. Kemarahan apa sih? dari amarah. Amarah. Kemarahan. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya intinya itu ya teman-teman ya. Sebenarnya ada satu yang masih saya pikirkan, itu tugas Eyang Martaji. Eyang Martaji kok sudah 2 hari ini nggak nongol. Ada laporan. Sedangkan Eyang Martaji kan sedang bertugas mengawasi si Nedongwati ya. Nedawati kok. Nedasari mas. Nedawati alias Nedong. Iya Nedawati. Tapi bukan tokoh politik itu ya. Itu Ibu Megawati. Oh iya. Nedawati ya teman-teman ya, bukan Ibu Megawati. Nedawati kan sekarang sedang ditugaskan untuk mengalih fokuskan si Kelembak Warjana ya. Wardana. Karena informasinya Nyai Konde bisa cepat sembuh, bisa cepat sembuh dari lukanya ketika dioleskan dengan minyak kencana wungu. Ya. Sedangkan minyak kencana wungu informasinya itu yang hanya bisa membuat itu pamannya si Wages Batara. Betul. Yang bernama Kelembak Warjana. Namun teman-teman ya, sehebat-hebatnya makhluk pasti ada titik lemahnya. Kita yakini ya mas ya. Iya, itu memang benar terjadi. Kelembak Warjana sangat takluk dengan seorang wanita. Dipanggillah wanita bayaran, kenalannya Eyang Martaji yang bernama Nedong. Nah, progres dari Eyang Martaji sampai sekarang itu belum kita ketahui. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam hutan kita akan mencari tahu mengenai progresnya Eyang Martaji sampai sejauh mana. Yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Komelo kan dos. Melu. Silang mundur ya. Tim. Kasih langkah mundur langkah. Jangan lupa buat sedulur semuanya ibadah terlebih dahulu baru nonton video tim Gasih. Jam berapa? Jam berapa? Jam 18.20. Ya. Hah? Tasbih masih tasbih. Masih? Jangan lupa tasbih. Di saya masih ada satu itu. Yang martajinya. Kebetulan banget yang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Kalau sakelorongan sing alus memanggil eyang martaji sing alus. Oh iya yang. Sudah. Tak kira sudah tua yang, udah budek yang. Waduh. Alhamdulillah nang. Alhamdulillah. Pakai baju Indonesia coba yang latihan. Nah, alhamdulillah. Jadi sepene sampai saat ini eyang martaji benar-benar mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sangetin itu. Bisa dipastikan ini yang. Bisa. Mendalam langsung. Monggo ceritakan. Netong. Seperti yang kalian inginkan, merayu Kelembak. Wah, Kelembak dirayu olehmu. Sebenarnya dia gagah, cuma tua. Oh, Tidak seperti ini. tuanya tok gagahnya enggak ada ya. Pada intinya itu untuk apa namanya itu kemarin minyak apa ya? Bencana wungu. Sono wungu. Ya ada itu Ada untuk penawarnya. ada penawarnya. Iya. Coba kamu gimana Pak komunikasinya dengan Eyang Kelembak? Saya tidak menyebut eyang. Namanya Mas ya. Iya loh. Kan dia kelihatan gagah seperti itu. Merayu, kita merayu. Kan saya dibayar. Gimana? Mas, begitu. Ya lembut, jangan ada lembut. Kalau boleh tahu saya ingin bertanya sesuatu hal. Ini berkaitan dengan Mas begitu. Nah, ya langsung begini. Oh, gemeter cepat wanita. Melihat ini mungkin Lihat susu. jangan ikut campur. Pada intinya itu ada itulah, pokoknya itu namanya air gendongan. Iki awas. Mesti itu bab. Memang seperti itu. Saya dengar air gendongan. Inti belembang. Belembangan. Terima kasih maksudnya. Ya betul. Inti belembang. Orang kalau sudah sange seperti ini nang. Seperti ini ya. Kami siapa ya? Berai. Birahi. Iya. Seperti ini. Memang si Saroh Netawati ini. Namanya Nedawati, Nedong apa Saroh Nedawati? Saroh Netawati. Panggilannya Medong. Netong. Oh, Weh, panjangnya Saroh Saroh Nedawati. Netawati. Oh, iya. Memang ketika kita menugaskan si Netong ini, Saroh ini berjalan sesuai rencana kita Alhamdulillah. sampai ke tempatnya Kelembak Wargana. Warjana itu. Si Kelembak itu langsung can kelepek-kelepek temenan. Tersepona yang. Iya, cenderadak, dedek, ono barang. Kenyata, yang baru teman, Gemeter semanduk-manduk ya. temenan. Aduh terus gitu ya. Ya ini nang, cerita seadanya. Letak-letaknya. Nah, pas, lah ternyata si Kelembak Warjana gue kayak orang seneng kawin. Kenapa penyakit tau ya? Ora dadi senengane itu mentil iki ingin. Ini beneran ya? Beneran. Ya, akhirnya kan si Netong itu lah emang dilikitik. Iya. Iki nane ya embes.
Teles, Mas. Iya. Basah. Merengkel. Aku ya dengan ya komunikasi tahan mengajukan sesuai dengan rencana. Oh, sama anu ini, Neto. Iya. Lalu Nah, setelah Kembang Warjan itu sudah terfokuskan, itu dia bertanya mengenai kelebihannya Kembang Warjan apa memiliki minyak kencana bumi itu. Sampai akhirnya masuk, biasanya kan ada kelemahannya, yang dihindari itu apa? Lah, mungkin dia tidak sadar menyebutkan kelemahannya dengan inti belembeng, air inti belembeng. Air inti belembeng. namanya aneh tuh yang inti belum. Lah ya, itu yang dengarkan sih. Nah, air inti belembeng itu gimana yang? Di mana ataupun harus kita buat yang? Air inti belembeng itu tempatnya ada di Sidomule. Rawalo yang? Iya, Sidomule. Ya Gunung Rawalo. Iya, Sidomule. Itu informasinya di sana. Lalu saya ke sana ke Sidomule bertemu dengan siapa maksudnya? Mari nana ketemu sing aku krungu ya penjagane. Penjaganya. Tutur. Sutur. Eyang Tutur. Yang tutur itu yang menjaga. Yang menjaga air inti belembeng. Di Sidomule. Itu informasi yang saya dapatkan. Alit yang Temenan. Weh. Kiana maning. gimana ya? Kalian wis paham ya? Paham. Berarti kan yang Mantaje bisa diandalkan sesuai dengan Perintah. rencana lintasin putu-putu ucapkan. Ya. Iya kan? Iya benar yang memang selalu bisa diandalkan. Iya. Ki Sarunandawati ini ada rencana untuk membawa si Gembak jalan-jalan. Monggo. Kemana sih? Ke Pulau Seribu. Ke Jakarta. Pulau Seribu. Pulau Seribu. Tuh. Nah, dengan tujuan apa yang pengalihan apa? Ya, pengalihkan untuk menyenangkan hatinya. Katanya Biar belum tidak ketahuan. selesai. Ya siapa tahu nih karena nanti ada informasi apalagi kan bisa kita katuk-katukan. Berarti yang mau ini juga ikut mau ke Pulau Seribu ini? Lah ada. Saya nggak ada orang di samping kita. Keterompongan temenan. Keterombongan artinya apa yang? Keterompong ke pada pakai kecolongan. Kecolongan gimana, Yang? Kan nenek yang bawa dipangani karena kan perjanjiannya untuk mengelabui. Iya. Kok yang gak ngasih deh. Kita kenal senang mentil. Yang saya takutkan sarung gue jalan wilayah nemen. Geragas. Yang mbok ngicik terhubung gelem. Celah. Dosa ya yang. Jangan-jangan Yang jangan-jangan yang curiga kita, Yang. Apa? Rika mencintai. Rika udu, Yang. Rika sing muasna birahine, Yang, jangan-jangan. Ari masalah kita nyong orang jaluk. Wondene kok. Wondene. Barang wis ora kena dek 4. Ya kayak nyong garing jagong. Oke yang itu kami sudah paham. Ini yang ingin saya Mengeplongkan suatu birahi itu mencerdaskan otak-otak untuk menjalankan atau mendengarkan suatu informasi untuk tugas. Mencerdaskan Tugas kehidupan. ini. Oh, saya paham. Yang Martaji ikut terus saya paham maksudnya. Kembur nanti. Enggak, Mas. Ini yang ada yang ingin saya tanyakan tentang air inti belembeng. Ketika kita sudah mendapatkan air inti belembeng itu, apakah kita harus mencipratkannya kepada pengguna minyak tersebut, ataukah kita harus meminumkannya, atau bagaimana yang? Alah, yang jelas dapatan itu dulu. Ya. Nanti panggil yang malah lagi. Panggil aja. Sono. Jangan, kepanggil raja itu saja. Ya kak, ini cepat ya mbok sampai kecolongan ya. Nanti keterompongan lagi. Parfuman, wangi-wangian.
Biar pepe berkemukus barang diwangi. Ayo, ya wis Nang, seperti itu informasinya. Iya, Yang. Berarti aku langsung mau sudah mulai ya. Kita mulai bagi tugas. Ya, Yang. Siap. Yang. Licik yo Yang yo. Ngadangi wong wis lagi birahi. Assalamualaikum. Salah. Ngadangi wong wis birahi, Mas. Licik kan, Mas. Tidak membenarkan, Dan tidak menyalahkan karena tugas. Iya, susah ya, Mas. Baik teman-teman, kita putar balik kali ini karena kita harus mencari air sebagai penawar dari minyak kencono wungu yang dipercayai bisa menyembuhkan luka dalam seketika. Selagi minyak kencono wungu itu masih dimiliki oleh Nyai Konde Tunjunginasi, itu adalah suatu musibah besar buat kita. Sekeras apapun kita akan menyerangnya, dia akan baik-baik saja. Maka dari itu ini adalah pekerjaan paling penting. Kita putar balik perjalanan menuju ke Rawalo ke Sidomulih dari sini ya kayak arah pulang. 2 jam. Berarti bisa dipastikan sampai sana subuh lah ya. Ya Mas? Ya, kurang lebihnya lah. Ulah kayak bertelur ya. Ayam bakar margasana. Ayam goreng. Kayak bertelur kayak poke. Aduh. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di Sidomulih ya. Kita tinggal naik saja ke atas sana nanti. Wis. Ya. Semoga saja kita mendapatkan hasil di sini ya. Walaupun sudah. Alah. Numpak mobil kok maaf. Jadi wong kok. Mas, mending kita pastikan dulu sebelum nanjak, Mas. Iya, nih, nyalain. Baik teman-teman, alhamdulillah. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di Sidomulih ya. Namun sampai sini ini kita sudah habis subuh. Dan di belakang kita ini nanti tinggal nanjak, ada Gunung Sidomulih. Nanti ada view bagus di sana teman-teman, yaitu Curug Sidomulih ya. Ya. Cuma nanti kita melewati atau tidak kita nggak tahu. Ini di sana ada pemandangan bagus. Tujuan kita ke sini itu untuk menanyakan air, ya, air inti Blembeng yang dijaga oleh Eyang Tutur. Dan ini kita mau tanyakan dulu dan memastikan terhadap sohibul wilayah di sini mengenai keberadaan air inti Blembeng tersebut ya teman-teman ya. Siapa itu dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Salaman dulu. Wonten napa niki? Sinten? Dulu. Makasih. Apa terima kasih. Makasin namanya. Oh, makasih. Assalamualaikum yang makasin. Punten kedatangan saya ke sini pertama badhe silaturahmi. Larat Kaping kali mau lagi omber. Mak itu wis dalek iki. Pripun badhe sowan apa no? Badhe napa niki? sowan maksudnya sowan teng pundi iki? Enten kesowanan napa teng mriki? Wonten. Oh. Iya. Cuma ingin bertanya, Tuan Makasih, apakah di Sidomulih ini ada air yang dinamai sebagai inti Blembeng? Ya, Wonten, teng mriki wonten. oh wonten. Nggih. Inti Blembeng Ini teng mriko. apa yang jenengan tahu mengenai air inti Blembeng itu? Mohon maaf yang makasih jika diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia.
kurang paham dari Sunda soalnya. Sunda. Iya. Oh iya. Hanya bisa nggih boten. Ya jika kalian ingin sowan, silakan, tidak apa-apa. Memang di sini adalah biasa digunakan untuk sowan air inti Blembang yang ada di atas sana. Tapi tunggu dulu, apakah kalian sudah membersihkan badan terlebih dahulu? Alhamdulillah kami sudah mandi dan dalam kondisi bersih dan wudu. Dan sudah berwudu. Itu syarat yang pertama kan seperti itu. Ya. Kenapa saya menanyakan seperti itu? Karena tempat ini adalah yang utama itu dijaga kebersihannya. Ya. Semua yang menghuni di sini mengutamakan kebersihan. Itu Suci. bagus banget ya. Ada apa mencari air di Blembang itu? Ada tujuan apa? Saya Ingin bertemu dengan itu masalah. ingin bertemu dengan Eyang Sutu namanya. Oh, yang itu, Ya, yang itu. Saya mengenalnya. mengenalnya. Dia adalah penjaga dari sumur inti Blembang. Inti Blembang. Sebenarnya air inti Blembang itu air biasa apa itu yang Jika dilihat dengan mata biasa, itu adalah air seperti layaknya air biasa. Tapi memang dipercayai oleh warga-warga di sini itu adalah air kehidupan. air itu? Ya, yang dimana warga-warga di sini mempercayai adanya air itu warga di sini hidupnya sejahtera, Maksudnya sejahtera? terhindar dari penyakit, terhindar dari mara bahaya, musibah dan yang lainnya. Dengan cara mengonsumsi air itu bagaimana? Ya salah satunya iya. Dan yang lebih hebatnya, air inti Blembang itu sebagai penanda jika ada musibah atau ada mara bahaya yang datang ke daerah sini. Contohnya Banjir, gunung bisa banjir. Nah itu tandanya Bisa. kelihatan dari airnya. Airnya getar atau gimana yang banjir bandang, angin, topan, Longsor gitu. longsor. kalau mungkin longsor dan banjir mungkin ada tandanya airnya menjadi keruh mungkin ya. Tapi kalau kayak angin itu gimana yang cara nandain dari air tersebut? Seperti ini. Yang sudah-sudah, kenapa itu sebagai penanda? Nah, Air itu ketika ada mara bahaya datang, seketika langsung kering. Oh, tempat penyimpanan air itu Mas. Tempat airnya itu langsung kering. oh berarti ketika air itu kering semua warga sudah tahu bahwasanya akan ada mara bahaya. Ada mara bahaya. Berapa hari sebelumnya itu kejadian? Kurang lebih 3 hari sebelumnya itu sudah kering. Dan seketika Eyang Tutur menyuruh warga-warga yang di sini untuk mengungsi ke tempat yang lain. Seolah-olah itu air memberikan waktu kepada warga untuk bergegas menghindar dari bencana tersebut. Iya, benar. Ya. Nanti jika sudah kembali seperti biasa, aman, air itu akan keluar lagi. Atau tempatnya itu, sumbernya itu akan terisi air lagi. Sumbernya itu keluar lagi, sumber mata airnya itu. Oh, berarti jika akan ada bahaya itu benar-benar mampet seperti itu, nggak keluar air, Langsung kering. kering. Tidak ada sumbernya seperti itu. Wah, itu mandi. Aneh. Ya, Ya, aneh kalau cukup lumayan. Saya yang di itu sini nyata. pun merasa seperti itu aneh. Tapi memang sudah kita jalani berpuluh-puluh tahun. Oh, semenjak jenengan ada di sini apa semua itu sudah ada? Beda. Oh, bukan. Aku pikir dari tadi itu curugnya. Iya, maka dari itu kami heran. Kenapa curug bisa tiba-tiba airnya berhenti seperti itu loh? Bukan, yang jelas nanti ada kubangan. Di alam jenengan, di alam saya.
Dalam saya. Jika kalian bisa melihat. Oh, berarti di alam jenengan. Ya. Kalau manusia biasa dia susah untuk melihatnya. Ya. Tapi kenapa kalian bisa melihat saya? Berarti kalian juga sedikit banyaknya memiliki kelebihan. Enggak, cuma merasakan aja gitu. Ditarik gitu. Jangankan melihat jenengan, melihat apa yang ada di perut jenengan itu kami bisa. Lebih kan Nyata. Nah, ini langsung saja ketemu yang tutur apa? Ya silakan. Yang penting orang takon. Siap-siap seperti itu. Ada paru-paru, usus, lambung, hati itu saya bisa melihat kan? apa maksudnya? Yang terima kasih yang makasin. Bisa dipasukan air intip. Oh, biar nggak stres. Ya, tergantung niatnya untuk apa. Nggak, nantinya saya niatnya mau cemplungin aja. Silakan. Ya, terima kasih. Atau nunggu sangat lagi waktu. Makasin. Punten sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit informasi yang sudah kita dapatkan teman-teman. Betul. Bahwasanya memang ada air intip Blembeng di Tempat Mulih ini ya teman-teman ya. Kalau dari cerita yang diceritakan oleh Sohibul Wilayah, air intip Blembeng itu adalah air sebagai petanda jika ada sebuah musibah yang akan datang. Itu salah satu kelebihan air tersebut. 2 hari atau 3 hari sebelum musibah itu akan datang, tiba-tiba air itu akan mengering dan sang penjaga Eyang Tutur itu akan menyerukan suara terhadap warga yang di sekitar sini. Saya rasa di sini nggak ada warga dalam bentuk manusia soalnya. Iya, macam warga yang dimaksud warga mungkin warga bangsa itu mungkin Ya, Mas. bangsa Kuib ya teman-teman, agar menghindar agar tidak terkena imbas dari bencana tersebut. Ini luar biasa. Apakah memang itu ada di dunia? Ya, itu buktinya ada. Ya, mana? Biasanya ada itu karena ada mas. Jadi lewatnya sini aja berarti ya Mas ya. Gak usah dik, kita putar balik aja. Yang tak kira lewat di sana loh. Buang-buang. Siku. Gue kamera dibuang. Gue dipapak tiba-tiba kok. Alah, Assalamualaikum. budul ki wis sentre ki kepitek. Salah. Ada apa ini? Benar ini Eyang Tutur? Iya, saya Tutur. Kenapa kalian memanggil-manggil nama saya terus? Itu tadi di sana saya sudah tanya untuk menuju ke tempatnya Eyang Tutur, ditunjukkan ke sini. Kalian ingin bertemu dengan saya. Betul ya. Tadi sempat ketemu yang magasin apa ya? Ada apa? Kalian mencari-cari saya. Kelihatannya saya tidak mengenal kalian. Dan saya baru melihat wajah-wajah kalian. Nah, maka dari itu perkenalkan. Jadi saya kenalan dengan Eyang Tutur. Nama saya Ganang. Saya dari Randegan Wangun Banyumas. Ya, Sing ebeke desa ana papat. Ya, yang banyak kebudayaan kuda lumping termasuk punya dia. Mulia budaya. Namamu? Oh, nama saya Ade yang. Ada. Ini kenalkan, iya sama Randegan, bisa dengan Aulura Randegan. Ya saya warganya. Kamu lurahnya. Warganya, ini warganya. Saya Hariku. dari Citepus. Harus tahu. Ya saya mendengar tadi. Cintamu tidak diurus. Ini kan. Saya masih bingung. Sebenarnya ada urusan dan kepentingan apa saya didatangi manusia. Apalagi kelihatannya kalian masih muda-muda. Alhamdulillah. Jadi langsung saja ya Eyang Tutur ya. Saya jauh-jauh dari Wangun menuju ke sini itu sebenarnya tujuan saya satu. Apakah benar di sini memang ada air yang bernama Intip Blembeng? Ini Blembeng. Oh, air intim belum. Ya. Iya ada. Saya yang menjaga tempat itu. Nah, jika memang diperbolehkan, saya akan meminta sedikit air intim Blembeng untuk kepentingan kami intinya. Tunggu dulu.
kenapa kalian bisa mengerti mengenai air inti Lembung di tempat ini? Sedangkan setahu saya, manusia-manusia di sini ataupun di desa bawah ini juga jarang yang mengetahui mengenai air inti Lembung itu. Intinya saya juga mendapatkan informasi dari eyang saya yang masih seperti dari bangsa jenengan. Oh, kalian hebat ya, masih muda, sudah memiliki kelebihan seperti ini. Alhamdulillah. Amin, amin. Sebenarnya air inti Lembung itu air apa yang betul? Ya, air inti Lembung, ya layaknya air. Itu hanya sebuah air yang memang dimanfaatkan di bangsa kami di daerah sini sebagai kehidupan yang nyaman, kehidupan yang berkah, kehidupan yang aman dan selamat. Maksudnya aman, selamat itu apa ya? Kami semua para warga mempercayai selagi air itu masih keluar dari inti bumi ataupun air itu masih ada, maka di tempat ini itu adalah sebagai simbol bukti kemakmuran, sebagai simbol bukti keselamatan, dan juga sebagai bukti simbol kelimpahan di tempat ini. Oh, ya memang benar sih. Air kan artinya kehidupan ya. Ya, itu air sudah sejak lama apa di sini ada ya? Oh, air itu sangatlah lama di tempat ini. Saya ini ditugaskan oleh kakek buyut saya untuk menjaga menggantikan tempat ini. Oh iya ya. Berarti ini air memang sudah turun temurun ya yang. Sebenarnya saya juga dulu pernah diceritakan oleh kakek buyut saya. Namun kebenarannya belum diketahui apakah itu hanya cerita yang diceritakan oleh kakek buyut saya ataupun memang kejadiannya seperti itu sehingga adanya air itu di tempat ini. Ceritanya seperti apa itu ya? Jadi seperti ini manusia. Dahulu itu ada seorang anak itu anak perempuan. Anak perempuan. Ya, dia dibuang di tempat ini. Lalu dirawat oleh seorang kakek-kakek tua. Yang dimana kakek-kakek itu serba kekurangan. Serba kekurangan. Ya, dengan kehidupan yang kurang, kakek itu dan anak putrinya itu selalu dicemooh, selalu dihina, bahkan hampir saja diusir dari tempat ini. Dipandang sebelah mata. Ya, kakek itu bekerja keras untuk menghidupi putrinya itu. Dia bekerja mengangkat barang, dia bekerja kasar lah ya. kasar dengan penghasilan yang mungkin tidak seberapa untuk menghidupi putrinya. Tapi putrinya itu memiliki hati yang sangat baik, hati yang sangat bersih. Di mana setelah putri itu beranjak dewasa, putri itu pergi berkelana untuk belajar yang diperintahkan oleh kakeknya secara langsung. Lalu putrinya benar-benar pergi dengan kesedihan yang mendalam. Setelah sekian tahun berlalu, putri itu kembali lagi ke tempat ini dengan kondisi yang sudah berbeda. Yang diceritakan, putri itu sebagai ahlinya para tabib di dunia. Lalu putri itu membangun tempat ini untuk membersihkan dan membuktikan bahwasannya ini loh anak yang dulu kalian hina, keluarga yang dulu kalian caci, bisa membangun desa ini menjadi kemakmuran yang begitu untuk para warganya. Nah, kaitannya dengan air ini. Nah, lalu putri itu membangunkan sebuah sumur yang dimana jika nanti saya mati,
sumur ini akan dijadikan sebagai sumber mata kehidupan di tempat ini. Nah, dengan adanya cerita itu, para warga di desa ini dahulu benar-benar mempercayai akan hal itu. Dengan terbukti, jika akan terjadi suatu bencana di daerah sini, maka dengan ditandai bahwasanya air itu mengering, tidak ada satu tetes pun air yang keluar, maka akan terjadi sesuatu hal yang besar di daerah sini. Tapi dengan jarak tertentu ya? Benar sekali. Misalkan jika bencana yang begitu amat besarnya itu bisa sampai 7 hari. Jika bencana itu tidak terlalu besar, bisa sampai 3 hari. Dan juga jika bencana itu hanya sedang, itu hanya cuma 1 hari. Nanti setelah bencana selesai, air itu akan... Anehnya di situ manusia. Setelah bencananya semua berakhir, semua kembali kehidupan yang sedia kala, maka air itu akan keluar kembali secara utuh. Luar biasa. Nah, dengan adanya kejanggalan dan kejadian itu, para warga seluruh di tanah ini itu mempercayai air itu memang benar-benar sebagai kehidupan yang diwariskan oleh leluhur desa ini untuk kemakmuran para warganya. Luar biasa. Itu namanya mungkin yang dinamakan karomah ya, benar Mas. Berangkat dari itu ya itu makhluk putrinya sih, makanya menyimak. Saya menyimak putrinya itu pergi berkelana. Pulang itu sudah tua. Sebenarnya tujuan kalian untuk mengenai air itu untuk apa? Seperti ini yang Tutun. Saya sebenarnya sedang mendapatkan sebuah masalah, di mana masalah dengan penghasilan yang mungkin tidak seberapa untuk menghidupi putrinya, tapi putrinya itu memiliki hati yang sangat baik, hati yang sangat bersih, di mana setelah putri itu beranjak dewasa, putri itu pergi berkelana untuk belajar yang diperintahkan oleh kakeknya secara langsung. Lalu putrinya benar-benar pergi dengan kesedihan yang mendalam. Setelah sekian tahun berlalu, putri itu kembali lagi ke tempat ini dengan kondisi yang sudah berbeda. Yang diceritakan, putri itu sebagai ahlinya para tabib di dunia. Lalu putri itu membangun tempat ini untuk membersihkan dan membuktikan bahwasanya ini loh anak yang dulu kalian hina, keluarga yang dulu kalian caci, bisa membangun desa ini menjadi kemakmuran yang begitu untuk para warganya. Nah, kaitannya dengan air ini. Nah, lalu putri itu membangunkan sebuah sumur yang dimana jika nanti saya mati, sumur ini akan dijadikan sebagai sumber mata kehidupan di tempat ini. Nah, dengan adanya cerita itu, para warga di desa ini dahulu benar-benar mempercayai akan hal itu. Dengan terbukti, jika akan terjadi suatu bencana di daerah sini, maka dengan ditandai bahwasanya air itu mengering, tidak ada satu tetes pun air yang keluar, maka akan terjadi sesuatu hal yang besar di daerah sini. Tapi dengan jarak tertentu ya? Benar sekali. Misalkan jika bencana yang begitu amat besarnya itu bisa sampai 7 hari. Jika bencana itu tidak terlalu besar, bisa sampai 3 hari. Dan juga jika bencana itu hanya sedang, itu hanya cuma 1 hari. Nanti setelah bencana selesai, air itu akan... Anehnya di situ manusia. Setelah bencananya semua berakhir, semua kembali kehidupan yang sedia kala, maka air itu akan keluar kembali secara utuh.
Luar biasa. Nah, dengan adanya kejanggalan dan kejadian itu, para warga seluruh di tanah ini itu mempercayai air itu memang benar-benar sebagai kehidupan yang diwariskan oleh leluhur desa ini untuk kemakmuran para warganya. Luar biasa. Itu namanya mungkin yang dinamakan karomah ya, benar Mas. Berangkat dari itu, ya itu makhluk putrinya sih. Makanya menyimak. Saya menyimak putrinya itu pergi berkelana. Pulang itu sudah tua. Sebenarnya tujuan kalian untuk mengenai air itu untuk apa? Seperti ini yang Tutun. Saya sebenarnya sedang mendapatkan sebuah masalah, di mana masalah itu lumayan besar. Itu kami hadapi memang sangat kesulitan. Namun ada yang menyarankan bahwasanya masalahmu akan bisa selesai ketika kamu sudah meminum, bukan meminum, mungkin sudah memiliki air yang bernama air inti Blembeng itu loh yang. Jadi tujuan saya ke sini hanya meminta ya sedikit ikhlasnya dari jenengan untuk saya bawa untuk menyelesaikan sebuah masalah yang saya hadapi ini. Ya, saya paham. Ya, di sini saya yang terpenting siapapun yang ingin menggunakan air itu, jika memang air itu bermanfaat, berguna untuk sebuah kebaikan, maka saya pun akan memberikannya. Insya Allah banyak kebaikannya daripada mudaratnya. Baiklah, lalu apakah kalian membawa wadah untuk membawa air itu? Aduh, wadah wadah untuk bawa air. Pakai air minum? Paling ini Mas, botol ini botol air mineral. Sini Mas. Masih ada air minumnya sedikit. Ya diminum dulu Mas. Gini saja mungkin yang duduk Mas. Minum itu duduk. Banyak yang bilang minum sambil berdiri tuh kayak kuda. Itu disunahkan. Memang tidak baiknya. Dihabiskan mau dia. Wareg diminum. Sebentar ya, mohon maaf. Astagfirullah. Tapi nggak baik. Ditutup apa? John. Tutup saja, tidak apa-apa. Nanti tidak bisa masukin. Ini caranya begini yang punten nih, diputar ini kenceng ini. Nah, diputar ke kiri. Apakah segini itu cukup manusia? Insya Allah. Kita minum ikan setetes pun kami cukup Ya sebenarnya. sudah, saya akan ambilkan terlebih dahulu. Silahkan. Kasih. Tentu apa ya? Tidak, terima kasih. Wah, sombong amat itu. Idolanya jenengan menyenangkan. Menyenangkan sekali. Jangan jauh-jauh kasih teman saya itu. Sekarang orang lagi ambilnya mungkin di sana. Kecemplung gimana di kilo? Jari jari liwak apa? Oke, Mas. Itu orang pintu. Kan mau berapa? Apa? Tunggu nih. Ya biarin. Oh, dibiarin sih, kok biarkan sih. Tadi gue sikap saya. Hehehe, orang tenar. Oh iya. Apa sih Mas nggak tenar, Mbak? Dia itu menggandrungi sebuah bentuk Keindahan. keindahan dari yang maha kuasa. Blendos. Dangik. Oh, Kafifa ya. Dangik yang bilang. Ini Lur, Kafifa Lur. Oh, Mas Blendos diam-diam. Bukan saya. Halo. Kakek kotor di bawah. Ya, lihat muka Tapi saya. itu bukan kayak kotor manis. Lihat muka saya, kalau ada muka bohong. Awas, itu lagi nyotin itu. Jauh. Kamu sih. Begir. Oh, kita kan kawalo. Tadi hampir kayu. Nanti. Jadi apa?
Gunung itu yang ngomong apa? Mampir pondok ya kena. Itu katanya sumur tapi kayaknya nggak nimba sih gimana? Tapi sumurnya kecil loh. Oke, yang namanya Cocok. hal goib nih saya kasih pengertian. Kamu Yo gimana? ya, goib gue. Goib gue pergi. Ib gue. Aib pada pergi. Enggak ampun lagi goblok. Tuntun, Mbah. Pelan-pelan, yang. Cari payungnya ke Ruli. Lah, dia kok ngapa? Kita connect gue. Ini airnya memang berwarna apa yang? Iya, memang seperti itu. Namun air itu juga sangat baik untuk diminum. Oh, bisa diminum. Air yang. Coba, Mbah. Saya seumur-umur baru lihat air murni sumber dari tanah warnanya seperti ini loh. Tapi kalau di bahasa manusia yang air yang warnanya seperti itu tidak biasa itu untuk diminum. Tapi itu memang air biasa. Oh iya. Mungkin yang kau maksud itu minyak. Bukan. Oh iya, mungkin maksud saya yang minyak. Ya mungkin seperti ini saja yang. Apakah jenengan ini ridho lillahi ta'ala ya? Ya, saya yang bertanggung jawab di sini untuk menjaga tempat ini. Saya juga dititipi pesan oleh kakek buyut saya. Manfaatkanlah air peninggalan leluhur ini untuk sebuah kebaikan. Jika memang kalian memanfaatkan air ini untuk kebaikan, maka saya perbolehkan. Tapi jika kalian memiliki maksud dan tujuan yang buruk, itu akan kalian tanggung sendiri. Baik yang. Siap yang. Seperti itu ya. Boleh diminum? Silakan. Oh, maaf ini. Itu bagusnya. Rambutnya kayak Itu mambu cocok kok tempel ngomong. anu dari bener-bener inti bumi yo. Baunya masih mambu kayak lo. Tanah. Magma, Pak. Iya mamba mana yang kayak lah. Magma, Mbah. Baik yang tutur. Terima kasih atas pemberiannya. Saya tidak bisa memberikan apapun balasan buat jenengan. Ini saya hanya bisa mendoakan supaya jenengan senantiasa dalam lindungannya, sehat panjang umur. Amin. Murah rezeki, simpleh. Kimplek lah. Gamblek. Kalian yang sedang dihadapkan sebuah masalah, kalian juga bisa dipermudah. Amin. Ya Allah. Kita sebagai makhluk hidup di dunia ini, tugasnya hanyalah saling bantu dan saling menolong. Betul. Berbuat kebaikan sesama makhluk ciptaannya. Betul ya. Karena kita hidup di dunia juga berdampingan. Nah, leres yang. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin kalian tanyakan ataupun minta dari saya? Cukup yang. Salam kenal saja. Nanti suatu saat mungkin kita bertemu lagi. Baiklah manusia, bagaimana? Satu jiliden kita boleh. Silakan saja. Besok-besok saya kesini sendiri. Tolong, kalau dia ke sini tolak saja. Membantu sesama Ya sudah. Kita Silakan kalian lanjutkan perjalanan kalian. Saya akan kembali. yang mau goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sehat yang. Ya walaupun jelas udah kayak gitu yang sehat. Jadi bunga bu. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Ini sudah saya dapatkan. Mas menyujui siapa? Sembarangan. Ini kita tinggal laporkan ke Eyang Martasi mengenai air inti Blembeng yang sudah kita dapatkan di pagi hari ini. Yuk, berangkat. Cukup lo di kau.